Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara wudhu dengan air segini saja. Kalau di zaman Rasulullah dulu itu tuh memakai bejana, tetapi kalau di zaman sekarang kan sudah jarang. Jadi prakteknya kita hanya memakai ini. Ketika wudhu, terlebih dahulu hendaknya kita memulainya dengan sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama ada menghadap kiblat. Nah, lalu ketika kita di masjid-masjid, usahakan itu cari tempat-tempat wudhu itu yang arahnya itu menghadap kiblat. Karena ketika kita wudhu menghadap kiblat, kita bukan hanya dapat pahala wajibnya saja, pahala ibadahnya saja, tetapi juga mendapat pahala sunnahnya. Lalu kita mulai dengan niat. Nah, niat inilah yang menjadi pondasi dari ibadah kita. Ketika ibadah tanpa niat itu kurang afdol, karena niat itulah yang menjadi awalan, yang paling awal, yang menjadi kokohnya ibadah itu adalah niat. Niatnya itu ya lurus karena Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, lalu ketika memulai wudhu kita berniat kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala, lalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada hal menarik di dalam membaca bismillahirrahmanirrahim ini. Ada yang mengatakan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa wudhu yang tanpa basmalah tidak ada wudhu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Nah, kalau tidak salah itu adalah hadis riwayat Ahmad, dan ini hadis ini dipakai acuan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, namun di pendapat yang kedua, pendapat yang lain, di mayoritas imam lainnya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, lalu Imam Malik, itu menyebutkan bolehnya wudhu tanpa menggunakan basmalah. Ada 3 alasannya. Ada 3 karena Allah memerintahkan di dalam Quran dengan jelas bahwa rukun wudhu hanya membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki saja, tidak ada membaca basmalah. Lalu yang kedua, Rasulullah pun menyuruh umat-umatnya untuk membasuh sekali lagi muka, tangan, kepala, dan kaki saja. Dan sahabat melihat bahwa Rasulullah saya lupa alasan yang ketiga, agak lupa, jadi saya agak takut membilangnya karena takut salah. Lalu pendapat yang pertama tadi, wudhu yang bilang bahwa jika tidak basmalah wudhunya tidak akan sah, itu tuh hadis itu dhaif. Jadi jikapun yang saya baca juga artikelnya, jikapun jikapun hadisnya sahih, maka yang dimaksudkan bukan wudhunya tidak sah, namun kurang sempurna. Nah, lalu langsung saja kita mulai praktek wudhunya. Nah, dalam wudhu sebenarnya air yang digunakan tidak perlu banyak-banyak, segini saja cukup. Maka saya akan praktekkan. Yang pertama itu seperti yang saya bilang, kita memulai dengan sunnah-sunnah Nabi yang Nabi ajarkan. Yang pertama itu adalah menyela jari-jari kita, membersihkan telapak tangan kita agar saat membasuh yang lain, membersihkan anggota tubuh yang lain, tangan kita sudah bersih. Dalam wudhu kita mengambilnya itu setiap anggota badan cukup hanya segenggam saja. Namanya saya lupa dalam istilah bahasa Arabnya. Kita basuh tangan kita. Agak susah ya memakai ini. Lebih enak tuh memakai gayung ya. Nah, lalu setelah membersihkan tangan, ketika wudhu hendaknya dilakukan dengan memulai kanan terlebih dahulu.
dalam kitab Sahih Bukhari kalau tidak salah ada hadis yang menyebutkan bahwa setiap amalan atau apapun itu yang baik hendaknya dimulai dari yang kanan seperti tadi ya, seperti yang saya praktekkan tadi. Nah, lalu yang kedua ada kumur-kumur. Ini sunnah ya. Susah kan? Jongkok dia. Oh, cukup segenggam aja. Kelas. Nah, jadi dalam wudhu disunahkan ketika kita berkumur-kumur, kita itu memasukkan jari-jari kita ke dalam mulut untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. Nah, lalu saat melakukan kumur-kumur ini ada bisa sambil kita melakukan intisyak. Intisyak itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Nah, jadi lalu tadi ketika kumur-kumur juga kita masukkan sebagian airnya ke hidung juga, bukan hanya ke mulut tapi ke hidung juga. Jadi gitu. Saya kurang pandai untuk yang kumur-kumur sambil intisyak ini. Saya lakukannya secara terpisah karena dilakukan secara terpisah juga bisa. Lanjut kita ke intisyak. Ketika kita memasukkan air ke hidung itu namanya intisyak, menghirup air kuat-kuat ke dalam hidung kita untuk membersihkan segala kotoran seperti ingus-ingus kita ataupun upil atau apapun kotoran yang berada di dalam hidung kita, lalu mengeluarkannya dengan kuat. Mengeluarkannya dengan kuat itu disebut dengan intisar. Nah, lalu setelah itu kita lanjutkan dengan rukun-rukun berwudunya. Seperti yang saya bilang tadi, saya tegaskan sekali lagi, dalam kumur-kumur itu kita bisa lakukan sambil juga memasukkan air ke dalam hidung. Nah, namun yang saya ambil adalah kumur-kumur dulu baru intisyak dulu, karena saya sedikit susah karena ketika melakukannya sekaligus kedua-duanya. Jadi saya lakukan secara terpisah. Nah, lalu kita masuk ke membasuh muka. Membasuh muka ini kita jatuhkan air ke muka kita ini, lalu kita basuh. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah jari jempol kita itu mengusap ke belakang hidung sini. Lalu jika kita mempunyai janggut, hendaknya kita mengusap janggut kita agar airnya meresap ke dalam janggut. Nah, itu rukun wudu yang pertama yang wajibnya. Lalu yang kedua adalah membasuh pergelangan tangan. Kita ambil segenggam lagi, lalu kita tumpahkan ke tangan kanan kita, lalu kita basuh sininya sampai siku ya batasnya, lalu kita basuh bagian dalamnya, bagian luar dulu baru bagian dalamnya, atau kalau nggak salah saya lupa boleh bagian dalam dulu atau bagian luar, terserah, tapi yang saya ambil yang bagian luar dulu baru bagian dalam yang kita basuh. Nah, lalu ada pendapat yang mengatakan bahwa boleh sekali membasuh wudu itu, membasuh semua anggota tubuh itu sekali saja. Ada yang melakukan marotan atau dua kali setiap anggota tubuh, ada yang melakukan 3 kali. Namun yang banyak diajarkan di dalam kurikulum sekolah adalah 3 kali. Itu pendapat, kalau saya sendiri mengambil yang 3 kali karena ketika kita membasuh 3 kali maka kita sudah yakin bahwa ini benar-benar basah, bahwa sudah benar-benar bersih dari kotoran-kotoran yang menempel di sekitar anggota tubuh kita. Lalu kita lanjut dengan tangan kiri. Ini harus kita perhatikan ya, di sekitar sini ya. Banyak orang yang hanya ketika berwudu hanya basah sininya saja. Bahkan bajunya hanya sampai sini, tidak melewati siku. Bagaimana membersihkan sikunya kalau bajunya tidak sampai sini? Maka
itu tidak benar karena wudhunya tidak sampai siku sini. Lalu kita lanjut ke yang ketiga tuh membasuh kepala. Nah, dalam membasuh kepala orang biasanya ketika airnya sudah penuh begini dia langsung membasuh kepalanya dengan air yang menggenang ini. Namun yang benar yang saya lihat semalam dari prakteknya Ustadz Adi Hidayat adalah kita membuang airnya. Nah, lalu setelah membuang air baru kita usap kepala kita dari depan ke belakang, dari depan ke belakang, lalu kita balik lagi, lalu langsung kita membersihkan telinga kita. Ada pendapat yang mengatakan atau Ustadz Hadi bilang boleh dari depan ke belakang saja lalu langsung kuping, atau dari depan ke belakang secara 3 kali atau 2 kali seperti yang saya bilang tadi, lalu langsung ke kuping, atau juga boleh terpisah kuping kanan dahulu setelah mengusap kepala kuping kanan lalu kuping kiri, atau langsung disambung seperti saya tadi secara langsung wudhunya. Kita praktekkan sekali lagi untuk yang kepala tadi. Nah, lalu kita lanjut ke yang terakhir yaitu kaki. Kaki ini kita membasuhnya, yang pertama itu bagian yang sini di sela-sela jari ini usahakan dibersihkan, lalu kita ke bagian depan, baru kita ke bagian belakangnya. Nah, yang belakangnya ini kan mungkin kurang dapat, jadi kita basuh sekali lagi untuk bagian belakangnya. Lanjut ke kaki kiri. Kita basuh sekali lagi agar kaki bagian belakang kirinya benar-benar bersih. Nah, inilah cara wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tidak perlu menggunakan air yang terlalu banyak, cukup segini saja. Kata Ustadz Hadi Hidayat, kalau tidak salah 250 mili saja cukup untuk kita wudhu. Namun yang banyak dilakukan, yang sering kita lihat, bahkan yang memang sudah benar-benar dilakukan bahkan tidak pernah kita lihat, orang-orang itu selalu ibaratnya boros menggunakan air, mubazir dalam menggunakan air. Padahal Islam mengajarkan untuk tidak mubazir, untuk tidak membuang-buang air. Bahkan Rasulullah berkata walaupun air sungai itu jangan boros-boros, walaupun air sungai mengalir dengan deras dengan banyak, kita jangan boros mengambilnya. Itulah indahnya Islam mengajarkan kita untuk menghemat, tidak boros dalam menggunakan sumber daya yang ada. Nah, lalu itulah dia tutorial wudhu dengan beja. Kalau di Arabnya itu banyak yang bejana ya, tapi kalau ini kita gunakan dengan gelas saja. Semoga kita semua dapat mempraktekkannya dengan baik ke dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupannya bagus apa ya? Nama? Nama saya Yas Muhammadi bin Arifuddin. Kelas? Kelas 9. Di saya belajar di Ponpes Nurul Azmi. Mana itu? Di Medan, Martubung. Barakallahu fiik.